Kami akan ajak Anda langsung menuju wilayah terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan ini adalah visual terbaru, di mana ini merupakan hari kelima dari operasi pencarian terhadap korban terdampak longsor di Cisarua, Saudara. Terdapat ada 4 atau 5 alat berat yang terlihat di visual Anda, 5, lebih dari 5 alat berat yang saat ini terus dioptimalkan untuk melakukan pencarian atau mencari korban terdampak longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Saudara. Sebelumnya, Saudara, memang dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan tadi, dikatakan bahwa ada 4 alat berat tambahan yang baru saja tiba di lokasi bencana longsor di sana, setelah sebelumnya setidaknya ada 17 alat berat yang sudah dioptimalkan untuk mencari korban terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita berharap saat ini, Saudara, kondisi cuaca bisa mendukung begitu ya, bisa kondusif agar pencarian terhadap korban ini dapat berjalan secara optimal. Lebih lengkap soal bagaimana perkembangan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita akan tanyakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (BNPB) bersama kami melalui sambungan daring. Ada Pak Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Am. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, kalau kita lihat ini kan proses pencarian terhadap para korban ini masih terus dilakukan dan juga dioptimalkan, bahkan ini di hari kelima. Informasi yang kami dapatkan betul kalau Kepala BNPB sudah menuju lokasi terdampak bencana longsor. Fokus dari pencarian saat ini seperti apa, Pak? Terutama dengan kunjungan Kepala BNPB. Ya, tentu saja Kepala BNPB dalam hal ini terus akan memastikan supaya operasi pencarian dan pertolongan ini bisa berjalan optimal. Untuk operasi pencarian pertolongan ini dilakukan dalam 7 kali 24 jam dan memang kita harapkan 7 kali 24 jam pertama ini benar-benar optimal dan kita cukup optimis karena hingga hari keempat kemarin tim SAR gabungan sudah menyerahkan 48 body packs ya, kantong jenazah kepada DVI Polri untuk diidentifikasi dan hingga pukul 19.30 tadi malam sudah bisa diidentifikasi 34 jenazah. Ini perlu kami sampaikan Mbak Disti bahwa untuk setiap penemuan jasad korban, baik itu jasad yang utuh maupun itu potongan tubuh, itu dimasukkan dalam satu kantong jenazah terpisah. Jadi satu kantong jenazah itu berisi satu jasad utuh atau satu potongan anggota tubuh, tidak dicampur. Oke. Sehingga 40 kantong jenazah ini belum tentu menjadi 48 korban meninggal. Bisa saja tubuh ini Baik. menjadi dari korban yang lain. Nah, ini kita menunggu konfirmasi dari DVI dari 8 kantong jenazah yang sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, kemudian sudah diserahkan oleh DVI. Ini proses identifikasi terus berlanjut. Tadi saya sampaikan bahwa sudah ada 34 jenazah yang teridentifikasi, dan kemudian untuk korban yang masih dicari, ini jumlahnya bergantung kepada hasil identifikasi dari DVI tadi. Apakah memang 8 korban meninggal atau kurang atau dinamikanya seperti apa. Tapi di catatan kami yang kami konfirmasi dengan SAR, setidaknya itu masih ada 32 hingga 40 korban jiwa yang masih dalam pencarian. Nanti kita akan melihat hasil dari identifikasi di DVI ini. Untuk site prioritas pencarian, melanjutkan dari temuan yang cukup signifikan kemarin masih terus dilakukan di site A, ini ada 1A2, 1A2 dan di B2. Memang tadi pagi ada hujan sebentar dan ini menunda permulaan awal pelaksanaan operasi pencarian pagi ini, tapi alhamdulillah ini sudah berhenti dan kita harapkan cuaca terus bisa kondusif
BNPB hingga hari ini dan hingga 5 hari ke depan itu masih akan terus melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan 4 pesawat, Mbak Adisti. Kita lakukan Hmm. hingga 3 sorti per hari dengan atensi 2 pesawat kita khusus untuk mengurangi intensitas curah hujan di kawasan Bandung Raya, Hmm. terutama yang barat. Kemudian 2 pesawat untuk mengurangi intensitas hujan di kawasan Bodetabek untuk mengurangi genangan di Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Kita harapkan dukungan dari atas ini dari faktor pemicu intensitas hujan ini bisa kita kurangi sehingga tim di bawah bisa bekerja lebih optimal, Mbak Adisti. Oke, jadi sampai saat ini memang ada 48 body pack begitu yang sudah diserahkan untuk bisa diproses identifikasi dan sampai saat ini memang ada 34 jenazah yang sudah teridentifikasi, setidaknya masih ada 32 atau bahkan diprediksi 40 yang masih dicari begitu. Proses pencarian masih terus dilakukan secara optimal, kita berharap cuaca bisa mendukung begitu ya, termasuk juga bantuan soal modifikasi cuaca begitu ya untuk khusus di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, bagaimana dengan penguatan alat berat dan juga anjing pelacak, termasuk juga soal adanya kemungkinan potensi untuk mengerahkan juga drone thermal di sana, seperti apa penjelasannya, Pak Muhari? Ya, untuk mapping dari udara menggunakan optik dan thermal itu sudah kita lakukan Basarnas, BNPB, dan BPBD di hari pertama dan hari kedua. Nah, dari hasil pemetaan udara inilah kita menentukan site prioritas tadi. Ada site A dan site B. Mhm. Ini kita kasih dari hasil overlay pemetaan udara pasca bencana dengan posisi bangunan-bangunan atau rumah tinggal masyarakat sebelum bencana. Sehingga kita bisa memastikan bahwa di titik A dan B itu adalah titik di mana sebelum bencana itu merupakan titik rumah tinggal masyarakat. Hmm. Nah, ini yang kita kasih menjadi titik prioritas pencarian dan ini juga didukung oleh drone thermal untuk bisa memastikan titik-titik yang kita duga menjadi lokasi tempat tertimbunnya jasad korban. Nah, berikutnya untuk menentukan prioritas harian ini kita didukung oleh anjing pelacak. Mana yang lebih dangkal dan seterusnya yang bisa lebih cepat untuk ditemukan ini secara prioritas harian kita didukung oleh anjing pelacak atau canine. Nah, untuk dukungan alat berat itu sejak hari pertama sore itu Kementerian PU sudah menurunkan hingga 5 hingga 8 alat berat. Tapi memang di hari pertama dan hari kedua ini alat berat belum bisa optimal masuk ke lokasi karena material longsor ini masih basah dan Hmm. itu masih berjalan. Hmm. Ini operasi modifikasi cuaca menjadi sangat penting supaya tanah ini tidak kemudian terus basah oleh intensitas curah hujan. Memasuki hari ketiga dan hari keempat itu alat berat sudah cukup optimal untuk mendukung operasi pencarian. Memang yang kita turunkan ini adalah beko ukuran kecil dan sedang supaya Hmm. kita masih jamin nanti kalau misalkan beko ukuran besar yang kita turunkan takutnya kita tuh amblas. Oke. Sehingga ini benar perhatikan penurunan alat berat juga sesuai dengan kondisi di lapangan tapi Aha. tetap menjaga pekerjaan di lapangan, Mbak Oke, Disti. prioritas keselamatan bagi tim SAR gabungan itulah yang kemudian juga menjadi yang paling utama dalam proses pencarian dari korban terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pertanyaan saya selanjutnya soal bagaimana dengan nasib para warga di sana terdampak yang saat ini kehilangan rumah mereka, bagaimana pelaksanaan Huntara, termasuk juga soal relokasi. Tapi jangan dijawab dulu Pak Am, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami masih akan kembali dalam Breaking News Kompas TV. Breaking News Kompas TV masih kami lanjutkan, Saudara, dengan perbincangan bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari, masih bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Pak Am, masih mendengar suara di studio? Mbak Disti silakan. Ya, Pak Am, tadi kan melanjutkan pertanyaan saya soal bagaimana nasib warga terdampak bencana longsor yang kehilangan rumah mereka begitu ya. Bagaimana proses dari Huntara atau kemudian proses relokasi, apakah mereka akan direlokasi kemana lokasinya, termasuk juga peran dari pemerintah daerah setempat.
Karena kalau kita lihat kan tidak mungkin lagi untuk bisa dihuni kembali wilayah tersebut mengingat ancaman keselamatan dan juga keamanan bagi warga. Ya, Gubernur Jawa Barat di beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa memang masyarakat yang saat ini terdampak itu sudah mesti harus direlokasi karena tidak mungkin akan kembali tinggal di wilayah yang saat ini terdampak. Hmm. Eh, BNPB sebenarnya yang perlu direlokasi itu tidak hanya masyarakat yang saat ini rumahnya sudah terdampak, Hmm. tetapi juga yang berpotensi terdampak. Hmm. Karena musim hujan kita akan lalui hingga mungkin nanti hingga akhir Maret atau awal April, ini masih akan sangat besar potensi longsor atau bencana susulan di sekitar kawasan tersebut. Mengingat sebenarnya kawasan bagian atas dari Kecamatan Cisarua ini menurut data BNPB memang kawasan yang potensi atau tingkat kerentanan longsornya itu merupakan tingkat kerentanan yang tinggi. Sehingga ini memang harus kemudian kita sangat perhatikan jangan sampai ada kegiatan menerus seperti tempat tinggal di daerah tersebut. Nah, ini prosesnya nanti BNPB ini akan menunggu kepastian lahan relokasi dari pemerintah daerah. Karena untuk lahan relokasi kalau itu akan dibangun dalam satu hamparan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bisa itu pemerintah kabupaten yang seharusnya menyediakan lahan atau bisa didukung oleh pemerintah provinsi. Setelah lahan ini clean dan clear, maka nanti BNPB yang akan membangunkan kalau itu nantinya sifatnya terpisah. Kalau satu hamparan itu akan dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dan ini prosesnya sebenarnya tidak lama. Dan kita harapkan sebenarnya memang dengan adanya dukungan dana santunan untuk mengontrak rumah dari Gubernur Jawa Barat, maka sebaiknya kita tidak membangun Huntara sebagai kawasan hunian sementara, tapi langsung saja kita bangunkan hunian tetap karena sudah ada dana santunan dari Provinsi Jawa Barat untuk mengontrak rumah sambil nanti menunggu hunian tetap ini selesai dibangunkan. Ini kita akan masih terus koordinasi. Salah satu poin dari kunjungan kedua atau eh, Kepala BNPB ke lokasi sebenarnya untuk mendiskusikan ini baik itu dengan pemerintah kabupaten meskipun dengan anggota masyarakat yang saat ini terdampak, Mbak Adisti. Jadi kita mengharapkan ini juga bisa dipahami oleh masyarakat untuk daerah yang saat ini terdampak itu memang harus kita keluarkan dari pemukiman karena kita tidak mau tentu saja masyarakat yang ini sudah terdampak atau akan berpotensi terdampak yang masih tinggal di sekitar itu akan kemudian menjadi korban bencana serupa di masa depan. Oke, jadi tidak hanya soal warga yang terdampak, tapi juga warga yang berpotensi akan terdampak. Ini yang juga ada pembahasan soal relokasi. Sudah adakah informasi akan ditempatkan di wilayah mana warga yang terdampak dan warga yang berpotensi untuk terdampak ini, Pak? Biasanya diskusinya memang akan agak lama ketika wilayah itu atau kawasan relokasi itu jauh dari lokasi asal. Mhm. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan sumber utama mata pencarian mereka. Mhm. Ini yang selalu dalam relokasi, karena memang prinsip kita relokasi itu tidak hanya memindahkan manusianya, tetapi memindahkan hidup dan Kehidupannya. penghidupannya. Mhm. Yang nantinya akan menjadi poin pokok pembahasan kita dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ini kebun sayur ini kan merupakan mata pencarian pokok masyarakat di Kabupaten Cisarua ini ya, di Kecamatan Cisarua ini. Bagaimana nantinya mata pencarian ini apakah akan dialihkan dengan mata pencarian alternatif atau hal-hal
pengungkit ekonomi lainnya yang harus kita pikirkan di lokasi yang baru atau misalkan lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi saat ini, tetapi tentu saja pola pengelolaan lahan ini benar-benar harus kita rubah, tidak seperti sekarang yang memang semua hampir 95% itu kawasan perkebunan tanpa adanya tanaman keras Pasar. berakar kuat, Mhm, air, dan mhm, ikat tanah. Sebenarnya konsep-konsep bioengineering yang bisa menggabungkan antara perkebunan semusim dengan preservasi tanah itu sangat banyak. Misalkan ada tanggul-tanggul pembatas yang ditanami vetiver dan seterusnya. Ini juga bisa, kalau kita lihat di Bali ada tanaman kopi yang bisa menahan kelerengan dan seterusnya. mhm, Nah, ini yang harus kita memang bicarakan dan membuat konsep rencana aksinya, dan tentu saja ini tidak lepas dari kontribusi aktif pemerintah daerah untuk bisa benar-benar mengimplementasikan ini di lapangan. mhm, mhm. Oke, termasuk juga soal pendataan kepada warga yang terdampak dari bencana ini, termasuk juga warga yang berpotensi terdampak juga untuk direlokasi. Sudah adakah pendataan dan informasi perkembangannya, ada berapa kepala keluarga, Pak? Pagi ini Kepala BNPB ini akan berdialog langsung dengan masyarakat untuk menerima langsung feedback dari masyarakat seperti apa, dan kita akan memastikan sosialisasi langkah-langkah mitigasi yang opsi utamanya adalah relokasi ini harus kita sampaikan, dan memang harus ini yang harus kita ambil untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Mhm, oke, terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, ini kan operasi pencarian berlangsung 7 kali 24 jam. Itu artinya 1 pekan lamanya dan ini sudah memasuki hari kelima. Ketika memang sudah di hari ketujuh masih ada anggota keluarga mereka yang belum ditemukan, apakah ada potensi untuk memperpanjang proses pencarian atau seperti apa? Ya, sebagaimana kita lakukan di lokasi bencana yang lain, misalkan di Cilacap 2 bulan lalu dan di beberapa tempat yang lain, memang standar operation procedure-nya ini operasi pencarian dan pertolongan itu dilakukan 7 kali 24 jam. Tetapi kemudian kita harapkan tentu saja ini tuntas di 1 pekan pertama. Tetapi kalau misalkan itu masih ada korban jiwa hilang yang belum ditemukan, maka kita akan berdiskusi dengan pihak keluarga dan juga pemerintah daerah. Jika sekiranya pihak keluarga menginginkan operasi pencarian masih diteruskan, maka kita akan ada skema perpanjangan 2 kali 3 hari. Hmm, Jadi kemudian kalau misalkan masih belum diketemukan, kita diskusi lagi apakah pihak keluarga masih menginginkan itu diteruskan, akan kita perpanjang lagi 3 hari kedua. Nah, ini kita harapkan ini batasan yang biasanya dilakukan dalam satu operasi pencarian. Kita akan sangat-sangat optimal menggunakan segenap sumber daya yang kita miliki supaya dalam jangka waktu 7 hari pertama kita harapkan itu bisa diselesaikan, ataupun kalau harus diperpanjang itu tidak lebih dari perpanjangan 2 kali 3 hari itu, Mbak Disti. oke, baik, kita harapkan semuanya bisa berjalan secara baik dan juga secara optimal agar seluruh korban ini bisa ditemukan untuk bisa dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan, termasuk juga soal proses selanjutnya adalah proses relokasi terhadap korban terdampak dan juga warga yang terdampak dan juga warga yang berpotensi terdampak ini bisa diberikan wilayah atau diberikan tempat lagi yang aman dan juga layak. Terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Disti. Saudara, informasi soal pencarian korban terdampak bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memasuki hari kelima, dan informasi lebih lengkapnya masih akan kami hadirkan usai jeda dalam Breaking News Kompas TV.